Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat guru sekalian. Nah, hari ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang perhitungan nilai akhir P3K tahap 2 2001, yaitu nilai ambang batas. Baiklah teman-teman, sebelum saya memulai apa itu nilai ambang batas, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bagian bawah video ini agar mendapatkan updatean video atau informasi-informasi selanjutnya. Nah, langsung saja teman-teman dan rekan-rekan guru sekalian, nilai ambang batas itu sendiri ialah bisa dikatakan sebagai passing grade atau batas kelulusan kita. Nah, terus nilai ambang batas ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu nilai ambang batas kategori 1 sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 tahun 2001. Kemudian nilai ambang batas kategori 2 yang dikhususkan untuk peserta yang paling rendah mendaftar di berumur 50 tahun pada saat pendaftaran P3K guru. Kemudian nilai ambang batas kategori 3 yang saat ini yang dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 1169 tahun 2001. Ini nilainya lebih rendah dari nilai ambang batas kategori 1. Nah, bagaimana cara menggunakannya dan cara perhitungan ini? Teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu, jangan skip video ini sehingga tidak terjadi kebingungan. Oke, nah teman-teman, ini daftar nilai ambang batas untuk 2 seleksi, pertama manajerial dan sosial kultural, dan wawancara. Nah, untuk nilai ambang batas kategori 1 itu dulunya itu sesuai dengan permen keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 tahun 2001. Itu nilai ambang batas kategori 1 itu untuk manajerial dan sosial kultural itu 130, sedangkan untuk nilai ambang batas kategori 2 itu 110. Untuk nilai ambang batas kategori 3 yang sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 1169 tahun 2001 yaitu 130. Nah, untuk wawancara nilai ambang batas kategori 1 24, untuk nilai ambang batas kategori 2 20, untuk nilai ambang batas kategori 3 yaitu 24. Nah teman-teman, kemudian teman-teman biasanya ini suka melihat untuk bagian teknis. Nah, untuk bagian teknisnya teman-teman nanti bisa mendownload Kemenpannya, ada di bagian bawah deskripsi ini untuk melihat seberapa besar nilai ambang batas atau daftar ambang batas teman-teman sendiri sesuai dengan materi soal teknisnya atau sesuai dengan mata pelajaran teman-teman. Nah, saya contohkan di sini. Ini untuk nilai ambang batas untuk SMA, satuan pendidikan SMA dengan TIK-nya, dengan mata pelajaran TIK itu nilai ambang batas kategori 1-nya yaitu 250, sedangkan untuk ambang batas kategori 2-nya yaitu dinolkan atau kosongkan. Ini artinya bukan nol atau tidak ada, tapi jika di dalam pelamar itu ada si pelamar yang mendapatkan yang berumur 51 tahun, berarti dia secara otomatis untuk teknisnya akan mendapatkan skor 500. Nah, sedangkan nilai ambang batas kategori 3 mendapatkan pengurangan dari nilai ambang batas kategori
1. Nah, bagaimana cara membaca ini? Nah, kenapa ini 250 sedangkan kategori ambang batas yang ketiga ialah 200? Nah, kita ambil contoh seperti ini teman-teman. Nih. Nah, jika di dalam tempat teman-teman tes itu terdapat 3 orang yang memilih satu jurusan yang sama, kemudian nilai ini semua diibaratkan nilai untuk wawancara dan sosial kulturalnya sudah lulus teman-teman, maka dia akan bisa diikutkan di sini. Nah, nilai teknis ya peserta pertama ya 324, sedangkan yang kedua itu 331, sedangkan nilai teknis yang pertama yang ketiga ialah 335. Nah, teman-teman, ketika perhitungan awal di sini, maka di sini untuk pertama kalinya kita dihitung terlebih dahulu sesuai dengan nilai ambang batas yang pertama. Contohnya di sini kita mengambil yang SMA TIK, nilai ambang batas satunya ialah 250. Nah, sedangkan di sini nilainya melewatin semua, berarti secara otomatis yang lulus di sini jika kuotanya 1 ialah peserta dengan nomor 3 karena mencapai nilai tertinggi. Kemudian jika ada contoh lagi yang kedua, nah jika ada lagi misalkan nilai teknis ini sama seperti yang tadi, sudah lulus wawancara dan sosial kultural, kemudian mereka untuk peserta pertama mendapatkan nilai teknis 324 dan umurnya 26 tahun. Kemudian teknis kedua orangnya itu mendapatkan nilai 280 dan umurnya 25 tahun. Sedangkan orang ketiga teknisnya mendapatkan 200 tetapi umurnya 51 tahun. Nah, di sini teman-teman, maka kita akan melihat tabel lagi. Untuk tabelnya, pertama seharusnya nilai yang terbesar, karena dia misalkan ada 3 peserta dan 1 kuota untuk kelulusan, berarti seharusnya yang mendapatkan nilai pertama atau yang lulus seharusnya ialah yang orang pertama yang memiliki 324, skornya 324. Tetapi di sini ada peserta yang memiliki umur 51 tahun. Berarti kita hitung dulu dari 1, kita ambil dulu pertama, dia mengambil dulu nilai ambang kategori 1. Kemudian jika kategori 1 ini dia sampai di sini kategori 1, sedangkan kategori 2 itu khusus untuk peserta yang umurnya 50 tahun ke atas ketika mendaftar, maka akan langsung mendapatkan nilai 500. Berarti dikarenakan syarat di 1 ini terdapat orang berumur 51 tahun, artinya dia masuk ke kategori 2. Di kategori 2 maka secara otomatis orang ketiga ini mendapatkan nilai 500. Berarti yang lulus untuk tahap ini, karena dia menggunakan secara otomatis akan menggunakan nilai ambang batas kedua, berarti yang lulus ialah peserta yang ketiga. Kemudian teman-teman, jika nanti di dalam kemudian nanti jika tes selanjutnya ialah jika semua peserta di sini tidak ada yang memenuhi kriteria, misalkan skornya tidak ada yang mencapai misalkan 250, contoh peserta bersama itu mendapatkan 210, peserta kedua mendapatkan 120, peserta ketiga mendapatkan
230. Tetapi di dalam semua peserta itu tidak ada yang memiliki umur 50 tahun ke atas, berarti dia akan masuk ke nilai ambang batas yang ketiga. Nah, berarti yang menjadi pemenang dari atau yang lulus dari 3 orang tadi ialah yang memiliki skor 230, karena dia sudah masuk ke nilai, karena 2 syarat nilai ambang batas 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kategori nilai ambang batas ketiga. Nah, ingat teman-teman, kan guru, perhitungan ini bisa tercapai jika keseluruhan nilai baik itu dari manajerial dan sosial kultural dan wawancara itu sudah memenuhi kriteria atau nilai ambang batasnya. Sedangkan yang di sini ialah nilai ambang batas untuk bagian teknisnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di bagian kolom komentar di bawah ini. Jika ada penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.